Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah masih semangat ya untuk menjalani kuliah online semester ini. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Hari ini materi kita adalah pendekatan sastra menurut Abrams. Terdiri dari 4 pendekatan, yaitu mimetik, ekspresif, objektif, dan pragmatik. Pendekatan mimetik. Mimetik atau mimesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya tiruan atau imitasi. Pendekatan ini berupaya memahami hubungan antara karya sastra dengan realita masyarakat. Prinsipnya adalah karya sastra dianggap sebagai sebuah tiruan dari realita masyarakat. Seperti apa realita masyarakat itu? Realita di sini bisa dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan isu-isu yang up to date di masyarakat pada saat ini. Jadi yang perlu diingat dari pendekatan ini adalah karya sastra tidak pernah lahir dari kekosongan. Artinya, karya sastra tidak akan ada tanpa sebuah adanya realita. Contohnya, bisa kita lihat dari novel berjudul Tonturiah ini. Novel ini bercerita tentang tokoh Ruqayyah, seorang gadis dari desa Tantura di Palestina. Ia harus melewati derita akibat pendudukan Israel di desanya, hingga akhirnya ia dan ibunya mengungsi ke Libanon dan menghadapi problematika lainnya. Nah, dari sini kita dapat melihat realita masyarakat seperti permasalahan konflik Palestina-Israel, masalah dan isu pengungsian, konflik dalam negeri Libanon, citra perempuan atau gambaran perempuan, konflik perkawinan yang dihadapi tokoh utama. Pendekatan ekspresif. Pendekatan yang berfokus pada pencipta karya sastra. Artinya, pendekatan kita lebih ke pengarang, bukan ke karya sastranya. Prosesnya seperti ini ya. Seorang pengarang memiliki ide, perasaan, pengalaman, semangat, lalu menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dengan mencampurkan imajinasi ke dalamnya, dan lahirlah sebuah karya sastra. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan. Pendekatan ini cenderung menyamakan konten atau isi karya dengan kehidupan pengarang. Hal ini tentu akan memicu kelemahan kedua, yaitu pendekatan ini membuat penelitian sastra monoton karena tidak bisa lepas dari peran pengarang. Ditambah lagi dengan keberadaan pengarang yang mungkin sudah tidak ada atau wilayah yang jauh dari si peneliti. Pendekatan objektif. Nah, pendekatan ini berfokus pada struktur karya itu sendiri. Karya sastra dianggap otonom atau berdiri sendiri tanpa pengaruh penulis, pembaca, dan realita masyarakat. Sebagaimana pendekatan ekspresif, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu penelitian sastra dengan pendekatan ini hanya terfokus pada struktur karya. Mengapa begitu? Karena penelitian ini hanya
hanya berfokus pada struktur karya seperti tokoh, penokohan, latar, alur, dan sebagainya, sehingga penelitian tidak bisa dikembangkan dari sisi yang lebih luas. Nah, hal ini memicu hilangnya fungsi karya sastra sebagai bentuk komunikasi simbolik untuk menyampaikan pesan tertentu kepada para pembacanya. Pendekatan pragmatik. Karya sastra merupakan sarana untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca. Pendekatan ini berfokus pada pembaca karya, bukan lagi kepada karya sastranya. Pembaca berhak memberi interpretasi pada karya sastra, atau pembaca berhak menafsirkan karya sastra itu sesuai dengan repertoar yang ia miliki. Bagaimana sih maksudnya? Baiklah, akan kita masukkan ke dalam sebuah contoh ya. Nah, ini novelnya. Judulnya Atoliani, karangan Syukri Al-Mahbud. Novel ini hadir 2 tahun setelah Arab Spring di Tunisia. Berkisah tentang kericuhan di Tunisia, demo besar-besaran menuntut pemerintah, yang juga dibumbui oleh kisah cinta yang katanya lumayan vulgar. Nah, bagaimana tanggapan pembaca? Ini yang sangat menarik, karena ada 2 tanggapan. Yang pertama, ternyata novel ini memenangkan World Booker Prize di Dubai tahun 2015. Walaupun beberapa netizen menganggap novel ini tidak layak untuk menerima penghargaan. Kalian bisa baca komen-komen ini di Goodreads ya. Yang kedua, ternyata novel ini dilarang di negeri asalnya, yaitu Tunisia. Baiklah, sekian dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan dipendam dalam hati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.